Sesaat Sesaat lagi kita ikuti Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan Kota Tegal. Mempunyai sertifikat tanah di Indonesia ini menjadi realisasikan karena stigma masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu suatu hal yang real. Kita akan segera cari tahu apakah benar sih mengurus sertifikat tanah. Kita akan cari tahu, kita akan segera menghubungi Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pak MM. Ini sudah siap di sambungan telepon. Kita akan bahas betul nggak sih ya, sertifikat itu satu hal yang sulit, mahal juga. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Darsini. Ya, ini dengan saya Niki. Ibu sehat Bu Darsini? Alhamdulillah sehat Mbak Niki. Juga Ibu, silakan ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bu Darsini silakan menyapa warga kota kita. Baik, terima kasih Mbak Niki. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi kali. Ya. Iya, terima kasih Kepala Kantor Kota Tegal. Di sini mungkin nanti kita akan saksikan kalau tadi di awal kan diceritakan ya pentingnya untuk kita membuat sedikit mensosialisasikan lah terkait dengan pentingnya sertifikat tanah. Pengurusan ke kantor BPN yang selama ini ada kesan lama dan katanya mahal gitu. Begitu ya Bu ya. Iya, Oke. Kita bisa bercerita lebih panjang. Ya, sebelum kita bahas tentang bagaimana sertifikat tanah secara mandiri itu bagaimana caranya, sebelumnya saya mau nanya dulu Bu, kalau sertifikat itu bagaimana Bu? Seberapa penting sih kita harus punya sertifikat? Baik, kalau sertifikat milikan hak atas tanah yang terkuat yang terkuat terpenuh. Jadi ini di dalam kalau kita bicara aturan mengenai hukum pertanahan ya, bahwa berupa sertifikat. Ya. Jadi memang katakan bahwa tanah itu merupakan aset kita. Buktinya apa? Berarti buktinya kan kita harus punya kendaraan. Bukti bahwa kendaraan itu milik kita, buktinya apa? Berarti halnya dengan tanah. Ya. Gitu, Mbak Niki. Jadi biar tidak ada sengketa, biar tidak diakuisisi oleh orang lain. Iya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini menempati atau punya tanah, juragan tanah nih Bu, bikin sertifikat. Yuk sekarang mulai bikin sertifikat. Susah nggak sih Bu bikin sertifikat tanah? Ya, bikin sertifikat tanah itu jadi selama persyaratannya itu dan itu juga ada waktunya karena kita bekerja ini kan ada aturannya itu sudah diatur jelas dalam peraturan menteri termasuk juga persyaratan apanya itu lengkap termasuk di situ waktunya. Bahkan sertifikat itu juga sudah diatur dengan jelas di dalam peraturan yang menjadi pembuatan sertifikat ini. Kalau syaratnya Bu, mungkin yang masyarakat awam pernah nih, syaratnya apa saja yang harus dibawa saat kita menuju ke kantor? Syarat untuk pembuatan sertifikat, misalnya sertifikat hak milik ya, sertifikatnya ini apa? Misalnya dari hasil jual beli gitu ya. Dari hasil jual beli berarti kan PP dari penjual maupun pembeli termasuk dengan dokumen kepemilikan ya dalam hal ini. Kemudian al-haknya ini misalnya kan tadi jual beli berarti ada akte jual beli dan di samping itu ada juga bukti perpajakan misalnya hak atas tanah misalnya sertifikat yang berasal dari jual beli balik nama gitu ya terkait perpajakan misalnya harus bayar BPHTB, bayar PPH. Nah bukti untuk pembayaran PPH itu dilampirkan di dalam persyaratannya ini dan masyarakat ini juga bisa persyaratan itu kita publish di kantor pertanahan bahkan itu juga bisa diakses ya itu kan bisa diakses syarat-syarat untuk misalnya pembuatan dari jual beli gitu ya maksudnya atau pewarisan atau hibah di situ lengkap masyarakat bisa langsung datang ke kantor pertanahan atau bahkan kita saat ini mengurus tanahnya itu sendiri. Jadi kantor pertanahan ini ikut berpartisipasi dari Pemkot Kota Tegal ya kalau ini kan kita tahu tuh di Jalan Ahmad Yani yang mulai dari pukul 12 sampai pukul 16 sore ya di hari Senin dengan hari Jumat kantor pertanahan itu ikut berpartisipasi di situ lokasi kalau tidak salah di Jalan Ahmad Yani itu ya. Nah di situ kami buka layar rakyat bisa mendaftarkan permohonan haknya sekaligus di situ. Jadi di situ kanan kami ya dengan sistem yang memadai lah. Jadi masyarakat
bisa ke situ sama saja di situ kan karena pusat ini ya, pusat ekonomi bisa dibilang seperti itu Ibu ya, Kota Tegal. masyarakat yang datang ke sana. Jadi kalau misalnya mau mengurus ini balik nama tanah bisa langsung didaftar di sana gitu. Termasuk juga di kantor pertanian. Jadi pelataran itu pelayanan akhir pekan yang buka setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari libur selama ini kan mungkin masyarakat kita itu kan banyak ya luar Kota Tegal gitu ya. Misalnya ada yang ke Jakarta gitu kan, atau mungkin juga di kota-kota pulang ke Kota Tegal, dan ada keperluan untuk mengurus sertifikat kantor pertanahan Kota Tegal karena di situ kita juga buka pada hari Sabtu dan Minggu dari pukul 9. Bisa khawatir kalau waktunya memang hanya punya waktu di weekend saja, ini kantor pelataran begitu Ibu ya, dari jam untuk harapan masyarakat ini ada terbangun kesadaran bahwa mengurus sertifikat melalui kuasa, dan di kantor kita itu kita sediakan loket prioritas. Kuasa kita sediakan loket khusus prioritas, loket prioritas khusus untuk masyarakat yang mengurus sendiri. Itu akan kita layani dengan luar biasa karena memang layanan karena itu yang menjadi prioritas kami untuk melayani masyarakat yang lebih baik. Hanya untuk ibu hamil, lansia, bahkan untuk penyandang disabilitas juga permudah layanan kepada masyarakat ini. Jadi stigma membuat sertifikat itu sulit mulai terhapuskan karena pemerintah Kota Tegal sudah memberikan sarana fasilitas yang bertanya di Sebayu. Ini selamat pagi Ibu Dahlia. Bu, apa ada bedanya? Akta nikahnya apakah syaratnya sama? Baik, untuk jual beli dengan hibah ini dengan konsekuensi yang berbeda pula. Jadi untuk dari jual beli maupun hibah ini untuk persyaratannya apa saja tadi atur di dalam, ada ketentuan di situ, ada persyaratan SOP ya namanya, ada tahun 2010. Di situ disebutkan syarat apa saja yang harus dipenuhi, baik itu yang berasal dari jual beli maupun hibah. Tetapi secara umum untuk syarat ya, tentunya kalau misalnya peralihan haknya karena jual beli. Kalau misalnya peralihan haknya karena hibah, berarti akta yang dilampirkan adalah akta hibah perpajakannya, karena hibah ini kan berbeda ya dengan proses jual belinya. Juga bisa silakan mengakses langsung ke kantor Agraria Tata Ruang dan Badan juga ada, atau yang Sabtu Minggu ada juga yang ada di pelataran kantor. Ada yang bertanya lagi, Bu Atin di Serayu. Saya punya sertifikat 2 nama. Bagaimana cara sertifikat namanya sendiri-sendiri? Biayanya berapa, Bu? Ini tanya biaya. Sertifikat 2 nama ini mau dipisah jadi masing mesti dilihat dulu sertifikatnya itu. Berarti kan nanti akan ada proses. Kalau dua-duanya ini masih ada, berarti kan harus ada proses pemecahan terlebih dahulu. Menjadi 2. Setelah itu nanti akan diproses lagi, ada proses yang ada di sertifikat itu. Nah, untuk biayanya ini kan PP 128 ini saya sebut pendaftarannya saja. Ini untuk di kantor pertanahannya itu Rp50.000, tetapi untuk pemecahan lain-lain, nah ini tentunya ada tarif tersendiri di dalam tergantung luasannya gitu ya Bu ya. Tetapi untuk biaya pendaftarannya sendiri memang disebutkan mengikuti tarif yang berlaku. Nah, diri masing-masing itu kalau ini memang asalnya tadi adalah dari waris, itu ada namanya yang harus dilalui untuk menuju proses menjadi nama masing-masing tadi. Jelasnya lagi Bu Atin bisa datang ke kantor langsung ya. Dan kami terbuka, kami yang bisa diakses ya oleh masyarakat secara luas. Kami halokakan di nomor 08522 3 kali 4510. 4510. Ya. Kita menyampaikan apapun ya, pertanyaan maupun juga misalnya tadi seperti disampaikan oleh Bu Dahlia maupun Ibu Atin terkait pertanyaan, termasuk kami juga ada medsos ya di IG, Facebook maupun kita juga sudah buka ya di TikTok terkait dengan terbuka, dan insya Allah semua teman-teman kami di kantor pertanahan atensif untuk memberikan
jawaban untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Tegal. Sebelum kita tutup perbincangan pagi hari ini, mungkin ada himbauan atau pesan khusus untuk masyarakat kita membuat sertifikat tanah. Baik, terima kasih Mbak Niki. Masyarakat di wilayah lain ya, karena memang ini kita tadi di awal sudah jadi bahwa sertifikat tanah itu sangat penting gitu ya, karena sertifikat itu pemilikan atas tanah kita. Tanah ini kan kita selalu memaknai itu sebagai aset, aset atau tanah yang kita miliki adalah yang paling kuat saat ini adalah dapat mengurus sertifikatnya, tanahnya dengan baik supaya memiliki stigma atau image bahwa mengurus sertifikat itu susah, ribet dan lama. Sekarang ini kita eranya adalah pelayanan, jadi kita bagaimana kita memberikan pelayanan sungkan atau segan untuk datang sendiri mengurus sertifikatnya ke kantor maupun di tempat-tempat yang lain karena memang kita ingin lebih dekat ke masyarakat. Masih banyak yang bertanya Bu Darsini, tapi mungkin kita akan membahasnya lain waktu karena memang waktu kita terbatas. Mengobrol lagi bisa menyapa Bu Darsini lagi. Terima kasih. Iya. Juga buat rekan-rekan semua yang ada di kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, membuat sertifikat lama tidak mahal, bahkan di Kota Tegal sendiri sekarang sudah dipermudah layanannya. Jumat di City Walk ada, di kantor ATM lagi, Sabtu Minggu pun tetap memberikan pelayanan di pelataran setiap hari Sabtu Minggu. Bisa mengakses di bisa dibilang call centernya, berkonsultasi lebih lanjut di 08522 00 Anda bisa mengakses ke sana. Saya ulangi 08522 0004. Tutup pagi hari ini dan besok siapa lagi yang akan kita sapa? Kita akan update informasi yang sedang masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya ataupun juga mengenai perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your radio, your station. Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media